Izinkan saya untuk membacakan pantun. Ambil kayu untuk membuat meja. Kayu disatukan dengan paku. Sebelum presentasi dibuka, kuucapkan salam terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, yang terhormat Bapak Ibu rekan guru yang telah menghadiri rapat Diseminasi Budaya Positif. Perkenalkan, nama saya Nina Sarmudiana Rayati, CGP Angkatan 10 SDN Pasiripi 1 Kabupaten Majalengka. Pada hari ini saya akan mempresentasikan aksi nyata modul 1.4 menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman diseminasi budaya positif. Budaya positif merupakan pembiasaan yang bernilai di mana di dalamnya sejumlah kegiatan-kegiatan yang mampu menumbuhkan karakter murid yang mempunyai nilai-nilai atau keyakinan sekolah atau kelas yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila dapat terbentuk dari lingkungan sekolah yang memiliki budaya positif. Terwujudnya budaya positif ini memerlukan proses dan kolaborasi semua warga sekolah, orang tua, dan lingkungan masyarakat. Berikut 5 budaya sekolah yang dapat membuat anak tumbuh menjadi pribadi yang berkarakter positif. 1. Gerakan literasi sekolah. 2. Kegiatan ekstrakurikuler. 3. Kegiatan pembiasaan awal dan akhir proses belajar.
Yang keempat, membiasakan perilaku baik bersifat spontan. Yang kelima, menetapkan tata tertib sekolah. Konsep inti budaya positif. Di antaranya ada perubahan paradigma belajar, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Perubahan paradigma belajar, yaitu berdasarkan prinsip-prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi sehingga setiap murid dapat belajar sesuai dengan kebutuhan dan tahapan perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Budaya positif diyakini mampu menciptakan kolaborasi antar warga sekolah, juga orang tua murid, dan jika terlaksana dengan baik, akan memunculkan serta mengembangkan nilai-nilai positif yang memiliki murid dan akan menciptakan pribadi-pribadi yang berkualitas dan berkarakter baik sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Adapun profil pelajar Pancasila diantaranya adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, kreatif, bergotong royong, serta berkebinekaan global. Profil pelajar Pancasila yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, bahwa murid memahami agama dan kepercayaan serta mampu menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Ada 5 elemen yang menjadi kunci dalam berketuhanan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, yaitu akhlak beragama, akhlak pribadi, akhlak kepada manusia, akhlak kepada alam, dan akhlak kepada negara. Berkebinekaan global. Di dalam budaya positif tersebut, di atas murid mempertahankan budaya luhur dan tetap berpikiran terbuka dengan budaya lain. Tumbuhnya rasa saling menghargai, mengenal, dan menghargai budaya. Gotong royong. Dengan budaya positif di atas dapat menumbuh kembangkan sikap bergotong royong, mampu melakukan kegiatan secara bersama-sama sehingga tercipta kolaborasi yang baik antar warga sekolah, adanya rasa peduli satu sama lain. Mandiri. Dari penerapan budaya positif yang dilakukan murid mampu mandiri, tidak bergantung pada orang lain, bertanggung jawab dengan apa yang telah dilakukannya. Bernalar kritis. Dengan budaya positif yang dilakukannya murid mampu menerima dan memproses informasi yang diperoleh, mempunyai ide atau gagasan, mampu menganalisis dan mengevaluasi penalaran, merefleksi pemikirannya sehingga mampu membuat keputusan yang tepat dan dapat bertanggung jawab. Kreatif. Dari penerapan budaya positif tersebut, murid mampu menghasilkan gagasan, menghasilkan karya yang bermanfaat, bermakna, dan berdampak bagi dirinya maupun orang lain. Makna budaya positif. Budaya positif diyakini mampu menciptakan kolaborasi antar warga sekolah, juga orang tua, murid, dan jika terlaksana dengan baik, akan memunculkan serta mengembangkan nilai-nilai positif yang dimiliki murid
dan akan menciptakan pribadi-pribadi yang berkualitas dan berkarakter baik sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Miskonsepsi tentang makna teori kontrol. Menurut Dr. William Glasser, dalam kontrol teori yang kemudian hari dikembangkan dan ditanamkan choice teori, yaitu meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol, yaitu ilusi guru mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Yang kelima, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Untuk mengubah paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Yang pertama, stimulus respon, yaitu realitas, kebutuhan kita sama. Semua orang melihat hal yang sama. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Orang lain bisa mengontrol saya bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Yang terakhir, model berpikir menang atau kalah. Menurut teori kontrol, realitas atau kebutuhan kita berbeda. Setiap orang memiliki gambaran berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Semua perilaku memiliki tujuan. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Yang terakhir, model berpikir menang-menang. Disiplin positif. Disiplin positif merupakan menumbuhkan disiplin yang didorong dalam diri anak tanpa hukuman dan hadiah. Adapun manfaat dari disiplin positif, yang pertama dapat menumbuhkan kepercayaan diri anak, dapat mendukung kemandirian anak dan rasa bertanggung jawab atas dirinya. Yang ketiga, dapat mendukung lingkungan yang lebih baik. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Adapun nilai-nilai kebajikan, yaitu nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, agama, bahasa, maupun latar belakangnya. Nilai-nilai ini merupakan payung besar dari sikap dan perilaku kita, atau nilai-nilai ini merupakan fondasi kita berperilaku. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai kebajikan dari institusi atau organisasi. Yang pertama, dilihat dari profil pelajar Pancasila, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, serta kreatif. IBO Primary Years Program
yaitu toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan juga komitmen. Keterampilan hidup, yaitu dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, memberikan yang terbaik dari diri. 9 pilar karakter Indonesia Foundation, yaitu cinta Tuhan dan sayang segenap ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, yaitu kemandirian dan tanggung jawab, kejujuran, amanah, hormat, dan santun, dermawan, suka menolong, dan gotong royong, percaya diri, kreatif, dan pekerja keras, kepemimpinan dan keadilan, baik dan rendah hati, toleransi, kedamaian, dan kesatuan. Adapun kebutuhan dasar manusia, yaitu kebutuhan dasar manusia merupakan unsur-unsur yang dibutuhkan oleh manusia dalam mempertahankan keseimbangan fisiologis maupun psikologis yang tentunya bertujuan untuk mempertahankan kehidupannya. Tahan hidup, di antaranya ada penguasaan, kesenangan, kasih sayang, dan rasa diterima, serta kebebasan. Kebutuhan bertahan hidup merupakan kebutuhan paling dasar, yaitu kebutuhan fisiologis seperti oksigen, cairan, nutrisi, keseimbangan suhu tubuh, eliminasi, tempat tinggal, istirahat dan tidur, serta kebutuhan seksual. Yang kedua, rasa kasih sayang dan rasa diterima, yaitu kebutuhan psikologis. Kebutuhan untuk disayangi dan diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Kebutuhan ini juga meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain, seperti teman, keluarga, pasangan hidup, teman kerja, binatang peliharaan, dan kelompok di mana kita tergabung. Yang ketiga, kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, yaitu bermain dan tertawa. Bayangkan hidup tanpa kenikmatan apapun betapa menyedihkan. Penguasaan, yaitu kebutuhan penguasaan atas kemampuan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian, kompeten, diakui, dihormati. Ini meliputi self-esteem dan keinginan untuk meninggalkan pengaruh. Yang terakhir, kebebasan. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak perlu terpengaruh orang lain, dan senang mencoba hal baru dan menarik.
Di sini ada motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Motivasi ekstrinsik, di antaranya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Biasanya orang yang memotivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan akan bertanya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Di sini orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Motivasi intrinsik, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya, yaitu orang dengan memotivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang yang seperti apabila saya melakukannya. Ini adalah motivasi yang membuat seseorang memiliki disiplin positif. Adapun identitas gagal, yaitu hukuman, dan juga identitas berhasil atau sukses, disiplin, ada sanksi atau konsekuensi, dan restitusi. Di sini identitas gagal atau hukuman, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Sanksi atau konsekuensinya, sesuatu harus terjadi. Restitusinya, yaitu merupakan pilihan. Yang keduanya, tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu panjang. Sanksinya, tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu pendek. Restitusinya, menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu panjang. Korban atau mendapat keadilan. Sanksinya, korban bisa diabaikan. Restitusinya, korban mendapatkan ganti. Yang selanjutnya, murid atau anak tersakiti. Sanksinya, murid atau anak dibuat tidak nyaman. Restitusinya, murid atau anak mendapatkan penguatan. Selanjutnya, perilaku pasif agresif meningkat, yaitu sanksinya penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek. Yang restitusinya, masalah terpecahkan. Yang terakhir, sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Sanksinya memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dan guru. Yang restitusinya, murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Lima posisi kontrol guru. Yang pertama, penghukum. Yang kedua, pembuat merasa bersalah. Yang ketiga, teman. Yang keempat, pemantau. Yang kelima, manajer. Penghukum di sini adalah seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, patuhi aturan saya, atau awas, kamu selalu saja salah. Selalu, pasti selalu yang terakhir selesai. Posisi pembuat merasa bersalah.
Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Kata-kata yang keluar dengan lembut akan seperti, "Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu berbuat begini?" Posisi teman, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Mereka akan berkata, "Ayo bantulah demi Bapak ya. Ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa. Nanti Ibu bantu bereskan." Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi pertanyaan yang diajukan dengan pemantau, yaitu peraturannya apa yang telah kamu lakukan, sanksi atau konsekuensinya apa. Posisi terakhir, manajer, dan posisi di mana guru berbuat sesuatu sebagai dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkannya perilaku. Seorang manajer akan berkata, "Apa yang kita yakini? Kembali ke keyakinan kelas. Apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki kali ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini?" Nah, dari 5 posisi kontrol ini, mari kita simak video ini. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dan restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Webster dan contoh penerapannya. Lima posisi kontrol itu adalah: 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi tenang. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Laren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya... Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu.
Bu. Kenapa? Kamu lawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi tertutup biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menuduh. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi terpukul adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi ya? Ya Tuhan Naren, kamu sering ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang tegur bapak kepala sekolahnya. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Gimana ini? Maaf, Bu. Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa nih di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ini harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi terberat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut, namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi terberat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam murid. Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya udah bangunkan saya, Bu. Kamu mau menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya mau bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak tersendat, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda juga untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru.
Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga dalam waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang nyata dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lepas dari semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tinggal menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kata saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu, ya? Kira-kira akan meletak alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan Naren, ya? Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol dan disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat merefleksi akan tindakannya. Guru akan terus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya.
Bapak Guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini adalah posisi ideal dan belum dituju setiap pendidik. Pada posisi kedua, guru dapat menerapkan disiplin positif dan berpihak pada murid yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tertua tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak Guru hebat. Baiklah rekan-rekan semua, Ibu Bapak Guru hebat, mungkin dari 5 kontrol posisi guru ini pernah kita melakukan salah satunya ya. Adapun dari posisi kontrol penghukum, sebagai teman, manajer, ataupun pemantau, dan juga membuat merasa bersalah. Semoga video tadi bermanfaat buat kita dan kita bisa mengambil salah satunya ya ketika kita menghadapi murid di sekolah terkena masalah. Kita lanjutkan lagi. Nah, di sini ada keyakinan kelas, yaitu keyakinan kelas adalah sesuatu yang diyakini bersama yang berasal dari pengaturan pikiran untuk menjadi nilai-nilai kebaikan untuk diturunkan di kelas-kelas. Adapun keyakinan kelas ini yaitu mengapa keyakinan kelas, mengapa bukan peraturan kelas. Di sini mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Jawabannya kemungkinan jawaban Anda adalah untuk keselamatan. 1. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Kemungkinan jawaban Anda adalah untuk kesehatan dan atau keselamatan. Pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Adapun pembentukan keyakinan sekolah diantaranya keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan juga konkret. Yang kedua, keyakinan kelas berupa pertanyaan-pertanyaan universal. Yang ketiga, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Yang selanjutnya, keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Yang terakhir, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Adapun prosedur pembentukan keyakinan kelas sekolah atau sekolah yaitu mempersilahkan untuk bercurah pendapat. Yang kedua, mencatat semua masukan-masukan di papan tulis. Yang ketiga, menyusun keyakinan kelas dengan kalimat-kalimat dalam bentuk negatif menjadi positif. Yang keempat, tinjau kembali daftar curah pendapat yang sudah dicatat. Yang kelima, setelah keyakinan sekolah atau kelas selesai dibuat,
Maka semua warga kelas dipersilahkan meninjau ulang dan menyetujuinya dengan menandatangani keyakinan sekolah atau kelas tersebut. Keyakinan kelas ini diantaranya bertanggung jawab mengerjakan tugas piket, bersikap jujur, bersikap tenang saat pelajaran berlangsung, bersikap sopan dan menghormati guru, saling tolong-menolong, hidup rukun dengan teman. Segitiga restitusi, yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya supaya memiliki tujuan, disiplin hidup, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Adapun segitiga restitusi, tahapan segitiga restitusi diantaranya menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas berdasarkan prinsip mengubah identitas murid dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses, yaitu berbuat salah tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Bapak atau Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip setiap memenuhi suatu kebutuhan tertentu, kemudian guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif. Yang pertama, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Yang kedua, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Yang ketiga, kamu patut bangga dari dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Yang terakhir, kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Menanyakan keyakinan kelas. Diberikan pertanyaan yang bermakna untuk memunculkan motivasi secara intrinsik. Apa keyakinan kelas kita? Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati bersama? Kamu mau jadi orang yang seperti apa? Adapun kesimpulan dari diseminasi budaya positif ini yaitu dalam penerapan budaya positif di sekolah, kita perlu mewujudkan dengan berkolaborasi dan menerapkannya dengan membiasakan murid kita dengan konsisten sehingga akan terwujud murid yang berakhlak mulia, murid mandiri, merdeka dan bertanggung jawab yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Dari pemaparan ini adapun refleksi, yaitu perubahan yang terjadi pada cara berpikir saya dalam menciptakan budaya positif di kelas atau sekolah setelah mempelajari modul budaya positif. Untuk Ibu Bapak Guru hebat, barangkali ada refleksi dari pemaparan saya tentang diseminasi budaya positif, saya persilakan. Barangkali Bapak Ibu Guru ada yang mau merefleksi dari dalam melaksanakan disiplin
adalah motivasi internal. Ya. Tugas guru adalah menuntun anak agar anak mempunyai kesadaran atau kontrol diri terhadap perilakunya, motivasi internal, dan bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya. Karena anak mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal yang diyakini bukan karena faktor eksternal atau hukuman dan penghargaan. Terima kasih kepada para siman yang telah merefleksi tentang aksi nyata saya. Barangkali Ibu Bapak Guru hebat yang lainnya. Oh, persilakan Ibu Iis. Posisi kontrol terbaik sekarang guru ketika mensikapi pelanggaran atau kesalahan anak adalah posisi sebagai manajer. Posisi manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid untuk mempertanggungjawabkan perilakunya dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Terima kasih kepada Ibu Is. Saya beri kesempatan satu lagi, barangkali Ibu Bapak Guru hebat ada yang mau merefleksi. Saya persilakan Pak Guru Santa. Terima kasih, Bu. Setelah menyimak tadi pemaparan Ibu begitu jelas, di sini saya akan ini termasuk refleksi ya, refleksi tentang tahapan segitiga restitusi. Tidak ada yang tepat dalam mensikapi kesalahan atau pelanggaran anak adalah menggunakan bisa yang menggunakan tahapan segitiga restitusi. Sedangkan restitusi sendiri adalah salah satu upaya dalam mewujudkan budaya positif saat anak melakukan pelanggaran atas nilai-nilai kebajikan yang telah disepakati. Nah, melalui restitusi, ketika murid berbuat salah, guru akan menanggapi dengan cara yang memungkinkan murid untuk membuat evaluasi internal tentang apa yang dapat mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahan mereka dan mendapatkan kembali harga dirinya. Restitusi akan mengubah identitas anak dari orang gagal menjadi orang sukses. Ya, betul. Dengan karakter yang baik buat dari sendiri. Itu mungkin. Terima kasih kepada rekan-rekan semua, Ibu Iis, para siman, dan juga Pak Guru Santa yang telah merefleksi hasil aksi nyata saya tentang diseminasi budaya positif. Kita bisa menerapkannya ketika kita mendapatkan siswa punya masalah, kita bisa menerapkan 5 posisi kontrol. Yang misalnya dengan penghukum, merasa bersalah, posisi teman, pemantau, ataupun manajer. Salah satunya kita bisa menerapkannya. Mudah-mudahan presentasi pada kali ini bermanfaat untuk kita semua. Saya haturkan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah, rekan guru, dan semua yang hadir di rapat ini. Saya ucapkan terima kasih. Salam bahagia Ibu Bapak Guru hebat. Saya haturkan
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cinta pada negeri kita, indahnya budaya kita, karya leluhur bangsa. Cinta Nusantara kita, beragam budaya kita, warisan budaya Indonesia. Ada keris dan wayang, ada batik dan tarian, kapal pinisi, angklung, noken, pencak silat. Semua adalah kekayaan negeri kita Indonesia. Kita jaga, kita lestarikan dengan cinta, kita jaga budaya Indonesia. Rayakan budaya, cintailah budaya negeri kita. Cinta pada negeri kita, indahnya budaya kita, karya leluhur bangsa. Rayakan budaya, cinta Nusantara kita, beragam budaya kita, warisan budaya Indonesia. Ada keris dan wayang, ada batik dan tarian, kapal pinisi, angklung. Gimana kabarnya hari ini? Ibu pengen ngobrol sedikit sama Maudi. Kira-kira tahu nggak kenapa Ibu panggil sama Maudi? Iya, tadi Ibu dengar dari teman-teman Maudi bahwa Maudi telah melempar penghapus ke mukanya Adelia. Kira-kira alasannya kenapa, Maudi? Karena tadi ada yang mengganggu saya, Bu, dengan mendidik orang tua. Oh, mengganggu. Ya, kalau di posisi Maudi, itu juga pasti akan merasakan hal yang sama ya, sama seperti Maudi. Nah, terus selanjutnya bagaimana Maudi? Aku jadi kasihan dan marah selanjutnya dari dia. Oh, begitu ya. Nah, ibu juga mengerti apa yang dirasakan Maudi, akan merasakan hal yang sama ya, apa yang telah dilakukan oleh Maudi. Nah, kira-kira dengan melempar penghapus ke mukanya Adelia, sudah sesuai belum dengan kesepakatan kelas? Apa yang tidak dipatuhi sama Maudi? Nah, Maudi juga tahu ya, itu tidak baik, bahwa Maudi harus bisa menghargai dan menghormati teman. Kemudian kira-kira apa yang akan Maudi lakukan setelah kejadian ini? Meminta maaf dan lebih bersabar lagi. Ya, bagus ya. Nah, mudah-mudahan dengan kejadian ini Maudi bisa berubah ya. Kira-kira kapan nih mau berubahnya? Oh, bagus, sekarang ya. Baiklah, Ibu yakin dengan melakukan perubahan Maudi bisa lebih baik ke depannya ya. Masalah Maudi bisa diselesaikan dengan baik ya dengan teman-teman ya. Kalau begitu, terima kasih. Maudi telah mau berdiskusi dengan Ibu. Nah, sekarang Maudi boleh kembali lagi ke kelas ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maudi, kelas 5 SDN 1. Saya senang sekali berdiskusi dengan Ibu Nina karena bisa belajar menahan marah ketika diganggu oleh teman-teman, dan aku akan belajar lebih bersabar lagi serta dapat menghormati teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi Bu, mana kabarnya kamu hari ini?
tugas apa alasannya? Tadi malam saya tidurnya malam karena saya asik bermain HP. Baru ingat pas bangun kalau ada tugas yang ingin saya kerjakan. Bukan, Nasa selalu begitu dan lupa akan tugas sekolah. Padahal Nasa itu anak yang rajin, pintar, gak pernah malas-malasan. Ya Bu, saya minta maaf karena belum mengerjakan tugas. Ya, terus kira-kira tindakan apa yang akan Nasa lakukan dari kejadian ini? Saya akan lebih bertanggung jawab lagi Bu akan tugas sekolah. Baiklah, nah apa hal ini merupakan pelanggaran yang ada di kesepakatan kelas kita, Nasa? Ya Bu, saya melanggar dan tidak bertanggung jawab. Ya, Nasa, nah kira-kira apa yang akan Nasa lakukan untuk kedepannya setelah kejadian ini? Ya Bu, saya akan merubah kebiasaan saya dalam bermain HP terlalu lama dan akan mengedepankan tugas sekolah ini. Nah, bermain HP juga boleh, ya asal jangan melupakan tugas Nasa sebagai siswa di sekolah. Nasa harus mengedepankan dulu tugas-tugas Nasa yang belum dikerjakan. Baiklah, Nasa itu merupakan wujud perubahan ya Nasa yang akan dilaksanakan untuk kedepannya ya. Semoga Nasa bisa lebih baik lagi. Nah, terima kasih ya atas waktunya untuk berdiskusi dengan Ibu. Sekarang silakan Nasa masuk kelas lagi ya. Terima kasih Nasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nasa dari kelas 5. Hari ini saya senang sekali sudah berdiskusi dengan Ibu Nina. Karena saya bisa lebih disiplin dan bertanggung jawab. Terima kasih.